Pemirsa, jemaat menjalani misa Natal dengan khidmat di GPIB Immanuel Jakarta. Ibadah Natal hari ini dibagi ke dalam 3 sesi, di mana satu sesi menggunakan bahasa Inggris. GPIB Immanuel Jakarta menggelar ibadah hari Natal ke dalam 3 sesi. Ibadah sesi pertama dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara sesi kedua digelar pada pukul 16.00 dan sesi ketiga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat yang dipimpin kembali oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara itu pihak kepolisian menyiapkan pos pengamanan Nataru di pintu samping GPIB Immanuel untuk mendukung keamanan serta kenyamanan jemaat selama perayaan Hari Natal berlangsung. Kami ada 3 kali sesi ibadah. Pertama jam 9.00, kedua jam 16.00 dalam ibadah bahasa Inggris atau English Service, dan yang terakhir ibadah ketiga jam 18.00 berbahasa Indonesia. Tema tahun ini GPIB mengusung tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Jadi refleksinya Tuhan atau Allah memulihkan seluruh ciptaan dengan melihat kondisi juga bangsa kita sekarang ini. Jadi tanpa melihat agama, suku, dan ras. Jadi itu tema yang diusung. Jadi bersama-sama kita memikul atau menanggung dan bekerja sama untuk memulihkan keadaan negeri ini, terutama dari bencana yang terjadi di Sumatera. Dan sementara itu pemirsa, ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Hari Raya Natal menjadi momen bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui peribadatan yang dilaksanakan di gereja dan berlangsung khidmat. Ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sementara sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Tahun ini Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Ya pemirsa, untuk mengetahui jalannya ibadah misa Natal sudah ada rekan Jessica Winoto di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat sore Jessica, seperti apa jalannya misa Natal sore ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Gereja Katedral Jakarta Pusat dalam rangka perayaan Hari Natal di tahun ini, memang tadi baru saja selesai ibadah misa sesi ketiga yang diperuntukkan untuk lansia, yang mana saat ini pun sudah dalam proses persiapan misa sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Di sesi keempat ini dibuka untuk umum dan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara daring dan juga secara langsung, sehingga dari para jemaat pun ini nantinya yang duduk di area depan Gereja Katedral ini akan sudah disediakan videotron untuk memperlihatkan atau menayangkan jalannya peribadatan di misa Natal 2025 di sesi yang terakhir. Lalu juga Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasinya dari Gereja Katedral ini memang sudah menyiapkan sekitar 5.000 kursi untuk para jemaat yang datang untuk mengikuti sesi misa atau peribadatan di Hari Raya Natal yang spesial pada tahun ini. Karena memang informasinya bahwa dari setiap sesinya ini dibagi menjadi berbagai kategori usia, yaitu untuk sesi yang pertama ini dibuka untuk pontifikal dan dilanjutkan di sesi kedua ini untuk anak-anak, dan yang baru saja selesai adalah untuk lansia, dan yang terakhir dibuka untuk umum, sehingga dari anak-anak, dewasa, lansia, dan lain sebagainya ini dapat mengikuti sesi peribadatan di misa Natal di sesi terakhir ini. Lalu Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasinya di sesi yang pertama tadi dihadiri sebanyak 3.500 jemaat, dan dilanjutkan di sesi yang kedua ini
ini dihadiri 2.000 jemaat. Dan tetapi untuk terkait informasi detail dari berapa jumlah jemaat yang telah hadir di sesi ketiga tadi, kami belum mendapat informasi lebih pasti, tetapi untuk sesi umum atau sesi terakhir ini kami melihat bahwa semakin banyak jemaat yang telah hadir sejak pukul 4 tadi untuk mempersiapkan mendapatkan tempat duduk di area dalam gereja katedral ini. Sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di gereja katedral ini, apakah nantinya semakin dekat dengan jam ibadah misa Natal sesi terakhir ini, apakah semakin ramai atau tidak, kami kabarkan ke Anda. Ayah. Baik, Jessica, terima kasih atas laporan Anda dari Gereja Katedral pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah, Kamis pagi. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainis melaporkan. Pemirsa, Polri mengubah sejumlah posko pengungsian menjadi tempat ibadah di Sumatera Utara demi memastikan ibadah Natal 2025 dapat terlaksana dengan aman dan khidmat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana alam. Dalam rangka perayaan Hari Natal 2025, Polri melalui Polda Sumatera Utara mengambil langkah kemanusiaan dengan memfungsikan sementara sejumlah posko pengungsian sebagai tempat ibadah. Sementara itu, pengamanan serta bantuan kemanusiaan diperkuat guna memastikan perayaan Natal berlangsung aman dan khidmat. Sejumlah personel ditempatkan untuk melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di setiap gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah Natal. 3 posko pengungsian disiapkan sebagai tempat ibadah pengganti, sembari melakukan percepatan perbaikan dan pembersihan terhadap gereja-gereja yang terdampak bencana alam. Penyaluran bantuan pangan, perlengkapan kebersihan, serta peralatan bangunan diprioritaskan ke seluruh wilayah terdampak, khususnya lokasi yang digunakan sebagai tempat ibadah Natal. Sebagai bentuk kebersamaan, jajaran Polri turut mengikuti ibadah Natal bersama jemaat di Gereja HKBP Huta Godang dan Gereja GKPA Aek Ngadol. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan umat Kristiani di Sumatera Utara dapat merayakan Natal dengan damai. Hal ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo yang menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat terdampak bencana alam. Pemirsa, sebanyak 15.230 orang narapidana di seluruh Indonesia mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan Hari Raya Natal. Sementara di Jakarta, 610 warga binaan Rutan Cipinang mendapatkan remisi. Momen Hari Raya Natal membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Nasrani. Salah satunya di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.
Kebahagiaan terpancar dari raut wajah para warga binaan yang mendapatkan remisi khusus pada perayaan Natal tahun 2025. Sebanyak 610 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus maupun umum dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 2 bulan. Khusus di rutan kelas 1 Cipinang, 5 warga binaan dinyatakan bebas langsung pada hari Natal ini. 15.235 dan ini dilaksanakan oleh masing-masing KUPT dan kami sudah memerintahkan kepada para tim T kami untuk menjadikan sebagai pelaksanaan kegiatan remisi Natal ini yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini salah satunya saya mengucapkan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi khusus dan juga ada bebas hari ini yang ada di sini ada 5. Selain ibadah dan penyerahan remisi, juga digelar doa bersama untuk para korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satgas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas menyerahkan 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami.